Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal ke arah target Amerika Serikat dan Israel seiring meningkatnya ketegangan usai terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rudal balistik Iran menyasar sejumlah wilayah Israel. Misil rudal diluncurkan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal lepas landas melesat dengan target fasilitas militer Amerika dan Israel. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah melancarkan serangan rudal dan drone skala besar termasuk ke pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Serangan roket Iran juga menyasar jalan raya di Yerusalem mengakibatkan 6 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Serangan mematikan rudal Iran juga menghantam Beit Shemesh. Sedikitnya 11 orang tewas, 28 terluka serius, dan 9 orang hilang. Kawasan permukiman Yahudi di Beit Shemesh ini hancur lebur usai dihantam rudal balistik Iran. Para pejabat Israel mengkonfirmasi rudal Iran tidak berhasil dicegat dan tengah menyelidiki kegagalan pertahanan udara mereka. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran setelah Iran mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel. Bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran. Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran dan Turkmenistan, Roliansyah Sumirat. Selamat sore waktu Jakarta, Bang Roy. Selamat sore, selamat siang dari Iran. Semoga bisa dengar saya. Ya, sudah terdengar. Pak Roy, bisa dijelaskan Pak, secara umum kondisi per hari ini seperti apa di sana? Begini, sebelumnya saya sampaikan dulu mungkin semoga ini sesi ini bisa lancar ya, karena kami sekarang di Iran ini sedang mengalami sedikit masalah dengan komunikasi terkait dengan situasi konflik saat ini. Jadi semoga tidak terputus. Memang memasuki hari ketiga sejak dilakukannya serangan oleh Israel dan Amerika Serikat kepada Iran. Hari ini situasi di kota, terutama di kota Teheran yang kami dapat saksikan dan dapat verifikasi langsung, relatif tenang, berbeda mungkin dengan ketika serangan pertama diluncurkan pada saat Sabtu pagi lalu. Pada saat itu memang sempat terjadi sedikit kepanikan, beberapa kemacetan karena semua orang juga mencoba untuk pulang dari kantor lebih awal. Dan jangan lupa bahwa memang hari Sabtu Minggu itu hari kerja soalnya di Iran itu. Sementara hari ini relatif kosong, tidak ada kegiatan terlalu banyak. Namun ini juga terkait sebetulnya dengan saat ini masih memasuki 7 hari libur nasional untuk berkabung setelah meninggalnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei. Namun situasi kota relatif tenang, malah relatif kosong. Orang juga membatasi kegiatan di luar rumah. Untuk sementara per hari ini memang belum ada serangan baru, meskipun selama 2 hari terakhir ini memang relatif selalu ada titik-titik waktu-waktu tertentu di mana serangan akan kembali diluncurkan dan dapat dirasakan langsung, paling tidak bagi kami yang ada di kota Teheran. Baik, Pak, dampak seperti apa yang dirasakan? Tadi Anda sempat mengatakan bahwa jaringan komunikasi juga sudah mulai terganggu. Bagaimana dengan aktivitas ekonomi di sana dan listrik di sana?
Untuk hal-hal yang terkait dengan daily activities, daily needs ya, sementara ini tidak ada masalah. Oke. Baik itu listrik ataupun kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Toko-toko untuk kebutuhan sehari-hari juga tetap buka, dan kami tidak mencatat adanya masa ya untuk melakukan panic buying, itu tidak ada. Jadi masih tetap berjalan normal, meskipun toko-toko besar memang tutup karena lebih terkait dengan libur berkabung nasional tersebut. Dan memang ada edaran dari pemerintah bahwa pemerintah akan terus menjamin pasokan kebutuhan sehari-hari, termasuk gas, minyak bahan bakar, ataupun kebutuhan daily needs masyarakat lainnya. Ya. Baik, kalau untuk kondisi warga negara Indonesia secara umum di sana seperti apa, Pak? Ya, kami terus mencoba untuk melakukan engagement dan melakukan pengecekan langsung, ya. Tidak hanya menunggu laporan, tapi juga melakukan pengecekan secara aktif untuk mengetahui kondisi masing-masing WNI. Ya mungkin ada keterbatasan di mana tidak semua WNI juga melakukan tidak melakukan update mengenai keberadaan dirinya atau nomor telepon terbarunya. Namun sebisa mungkin kami coba untuk melakukan kontak dengan WNI paling tidak melalui toko-toko masyarakat atau simpul-simpul WNI, tidak hanya di Teheran tapi juga di berbagai kota lainnya, karena kami ingin juga mengetahui situasi terakhir dan bagaimana asesmen mereka mengenai kehidupan mereka di lokasinya masing-masing, karena at the end of the day yang mengetahui langsung, merasakan langsung mengenai ada tidaknya ancaman terhadap keamanan dan keselamatan diri itu adalah para warga yang ada di lokasinya masing-masing. Kita bisa melihat pemberitaan, namun tentu itu belum tentu mencerminkan, merefleksikan keadaan sesungguhnya, sehingga kami terus melakukan engagement dan juga pada saat yang sama menginformasikan dan membuka diri apabila ada WNI yang merasa tidak aman dan perlu mencari tempat aman untuk sementara waktu, akan kami himbau untuk datang ke KBRI. Demikian. Baik, hingga saat ini ada berapa kota, Pak, yang terdampak atas serangan-serangan yang dilancarkan oleh Israel dan sekutunya? Per kemarin malam, paling tidak kami hitung itu ada sekitar 17 kota. Okay. Di berbagai wilayah Iran yang merasakan dampak dari serangan. Namun tentu saya juga memiliki keterbatasan untuk melakukan pengecekan langsung dari berbagai kota tersebut, sehingga belum bisa memperkirakan the degree, the magnitude dari serangan di masing-masing kota tersebut. Untuk di Teheran sendiri memang serangan itu beragam, ada yang dilakukan dalam bentuk yang agak masif, serangan itu sekali datangnya ada beberapa perlu kendari misalnya, ada juga yang memang sifatnya kecil, tidak banyak gitu. Namun yang kami amati saat ini dan sudah kami laporkan resmi kepada Bapak Menteri Luar Negeri adalah bahwa sepertinya observasi kami dan juga saya melakukan perbandingan informasi dengan para duta besar asing lainnya, bahwa terdapat tempat-tempat strategis khusus yang menjadi target dari serangan yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika. Jadi bukan sebuah serangan yang dilakukan secara sporadis. Paling tidak itu yang kami rasakan langsung di Iran. Dan memang tempat-tempat tersebut later on ketika kami melakukan pengecekan pasca kejadian, memang adalah tempat-tempat yang dikategorikan sebagai strategic place of interest tersebut. Misalnya markas angkatan bersenjata, baik itu angkatan bersenjata reguler ataupun Garda Revolusi (IRGC), kemudian juga mungkin tempat-tempat yang terkait dengan beberapa bisnis compound yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi hal tersebut juga paling tidak membuat kami dapat menghimbau lebih mudah kepada para WNI apabila memang tinggal di daerah yang bertetanggaan dengan strategic places seperti tempat-tempat tersebut, dapat mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain atau bahkan ke KBRI. Oke, hingga saat ini Pak, apakah opsi evakuasi juga tetap dipertimbangkan? Bagaimana kemudian nanti skemanya dan prakondisi seperti apa yang dicermati di sana? Ya, seluruh opsi tentu akan dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Dalam hal ini akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan oleh Bapak Menteri Luar Negeri setelah
mendengarkan seluruh masukan dan mempertimbangkan berbagai macam aspek, baik itu aspek keamanan keselamatan ataupun juga aspek-aspek lainnya. Dan tentu perlu dipertimbangkan juga bagaimana dinamika dari konflik tersebut, baik itu konflik yang saat ini terjadi di Iran ataupun konflik yang terjadi di kawasan. Dan saya melakukan laporan langsung kepada Bapak Menteri Luar Negeri untuk terus mengupdate dan memberikan asesmen terakhir mengenai kondisi saat ini. Namun tentunya saya juga perlu menggunakan kesempatan ini ya untuk menyampaikan kepada publik bahwa evakuasi itu bukan masalah cepat-cepatan, tapi masalah apakah itu keputusan yang paling tepat apa tidak. Karena kadang-kadang kita terburu-buru memutuskan sesuatu yang belum tentu itu akan memberikan dampak yang paling maksimal atau paling baik. Karena when it comes to masalah misalnya kemungkinan evakuasi, kita bicara masalah jalur, masalah jangankan jalur perjalanan dan tempat yang dituju, tapi juga bagaimana cara mengumpulkan WNI ke tempat yang aman sebelum melakukan perjalanan. Dan hal tersebut tentu akan sangat dinamis tergantung dengan situasi terakhir. Maka kita juga perlu melihat dan mempertimbangkan hal-hal aspek tersebut, dan biasanya hal tersebut akan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan dan mungkin not necessarily menjadi domain publik pada saat ini. Kami di Kementerian Luar Negeri terbiasa untuk menyampaikan hal-hal seperti ini apabila semua proses itu sudah berjalan dengan lancar. Oke, apalagi jumlah warga negara Indonesia di sana juga lumayan banyak, Pak ya. Bagaimana kemudian, apakah ada yang ingin Anda sampaikan, Pak, kepada warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di sana, Pak? Saya tetap akan terus menggunakan berbagai jalur komunikasi, berbagai platform yang ada, baik itu semacam WhatsApp versi lokal ataupun melakukan komunikasi telepon lokal, karena itu yang saat ini masih berjalan normal, untuk coba engage terus dan memberikan berbagai saran tindak, hal-hal konkret yang bisa dilakukan oleh masing-masing individu di lokasinya masing-masing, dan juga sekaligus mengingatkan apabila ada keperluan untuk segera berpindah ke tempat lain, ke kota lain, atau bahkan ke KBRI untuk dipertimbangkan matang-matang, dan terus juga update situasinya itu secara reguler untuk membantu kami di KBRI melakukan assessment secara menyeluruh tersebut. Dan untuk publik yang berada di luar Iran, tentunya kami himbau juga terus memantau situasi secara langsung, secara seksama, dengan menggunakan berbagai macam sumber informasi. Tidak hanya berpaku pada salah satu media saja, karena itu akan memperkaya dan memberikan pemahaman yang luas dan menyeluruh mengenai kondisi saat ini. Dan yang pasti tentunya kami mewakili pemerintah juga akan membutuhkan dukungan dari masyarakat luas mengenai berbagai macam kebijakan, policies, keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, terutama terkait perlindungan WNI, karena keputusan tersebut adalah keputusan yang paling baik, paling tidak saat itu, berdasarkan pertimbangan yang sudah dilakukan secara matang tersebut. Demikian. Tiap keputusan diambil melalui pertimbangan yang sangat matang demi keamanan seluruh warga negara Indonesia di sana. Terima kasih Pak Dubes sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Dubes, jaga keamanan. Titip salam kami untuk teman-teman warga negara Indonesia di sana. Selamat sore Pak, sehat selalu. Baik, terima kasih. Pemirsa, sebuah pesawat tempur F-15E milik Amerika Serikat jatuh di wilayah Al-Jahra, Kuwait. Rekaman jatuhnya pesawat beredar di media sosial dan menarik perhatian warga. Video menunjukkan detik-detik jatuhnya jet tempur F-15E di langit kota Al-Jahra, Kuwait. Kepulan asap terlihat di langit sebelum pesawat menghantam tanah dan meledak. Salah satu awak pesawat juga terlihat turun perlahan menggunakan parasut setelah melontarkan diri dari pesawat. Diduga jet tempur milik Amerika Serikat ini jatuh akibat dihantam oleh misil Iran. Ketegangan di kawasan Teluk meningkat setelah Iran meluncurkan rudal sebagai serangan balasan. Iran menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah, salah satunya adalah menyasar Qatar. Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan rudal Iran yang menargetkan wilayahnya dicegat oleh sistem pertahanan udara Patriot. Ledakan terdengar di ibu kota Qatar, Doha. Tak lama pernyataan tersebut disampaikan. Asap hitam pun membumbung tinggi di atas langit Qatar.
9 orang tewas dan puluhan terluka dalam bentrok unjuk rasa di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Karachi, Pakistan. Pengunjuk rasa pro-Iran menggelar protes mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Bentrok pengunjuk rasa pro-Iran dengan polisi Pakistan bersenjata lengkap pecah di depan Konsulat Jenderal Amerika di Karachi, Pakistan. Pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah polisi. Setidaknya 9 orang tewas dan 25 orang terluka akibat bentrok. Demonstran pro-Iran mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Aksi yang sebelumnya berlangsung damai memanas setelah pengunjuk rasa merangsek dan merusak pagar besi di depan konsulat. Unjuk rasa dengan cepat menyebar ke sejumlah wilayah lain di Pakistan. Konsulat Amerika di Lahore serta kantor misi diplomatik Amerika di Islamabad dan Peshawar juga dilaporkan diserbu pengunjuk rasa. Kedutaan besar Amerika di Pakistan mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya yang berada di Pakistan. Pemirsa, Iran dan Israel memiliki sistem pertahanan yang kuat. Meski Israel memiliki sistem Iron Dome yang kuat, namun rudal hypersonic Iran mampu menembus pertahanan Israel. Whoa, did you see that? That was fast. Look how Iran. Listen to that sound. Iran memiliki rudal hypersonic Fatah yang telah diluncurkan untuk serangan balasan ke Israel. Whoa, did you see that? That was fast. Rudal ini diklaim bisa melesat sangat cepat hingga mencapai Mach 15. Senjata canggih milik Iran ini disebut mampu menembus sistem pertahanan udara modern milik negara manapun. See that? Tak hanya itu, rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Sementara itu, meski tak secanggih Iran, Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome. Yo! No way! No way! No way! Misil pengecoh rudal itu akan meluncur secara otomatis saat ada rudal masuk wilayah udara Israel. Holy fuck! Namun, dalam beberapa kali serangan, sistem Iron Dome Israel gagal menghalau rudal milik Iran tersebut. Pada Minggu waktu setempat, serangan rudal hypersonic Iran menewaskan 9 orang di Tel Aviv serta melukai puluhan orang. Warga Israel yang tewas akibat tembakan rudal Iran telah meningkat menjadi 10 orang dengan hampir 500 orang yang terluka. 8 rumah dan tempat perlindungan bom hancur dalam serangan Iran. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, memerintahkan pasukan untuk bersiap menghadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah di Lebanon. IDF mengeluarkan peringatan evakuasi mendesak untuk sekitar 55 desa dan kota di Lebanon Selatan dan Lembah Beka pada Senin pagi. Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara di seluruh negeri dengan fokus pada pinggiran kota. Israel mengumumkan bahwa pasukannya mulai menyerang target di Lebanon setelah Hizbullah melancarkan serangan drone dan roket yang menargetkan situs pertahanan rudal Mishmar HaKarmel di selatan Haifa. IDF menyatakan bersiap menghadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah. Sementara menurut Hizbullah, serangan yang diluncurkan merupakan pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Para pejabat Iran memperingatkan bahwa pembunuhan Khamenei akan menandai titik balik dengan Garda Revolusi akan melakukan pembalasan. Pemirsa, kilang minyak Saudi Aramco sempat berhenti beroperasi usai terkena serangan pesawat nirawak atau drone. Saudi Aramco sempat menghentikan sementara operasi kilang minyak mereka. Raksasa minyak asal Arab Saudi, Aramco, sempat menutup fasilitas kilang minyak Ras Tanura miliknya
Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan darurat setelah kilang strategis tersebut menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone. Meskipun operasional sempat dihentikan sementara, situasi di lapangan saat ini telah berhasil dikendalikan. Namun, kabar mengenai gangguan pada salah satu pusat pengolahan minyak terbesar di dunia ini langsung memicu kepanikan di bursa komoditas. Pemirsa, sebuah kapal tanker minyak diserang di Selat Hormuz. Insiden tersebut menyebabkan 4 awak kapal mengalami luka dan seluruh kru dievakuasi. Kapal tanker minyak yang mengibarkan bendera Republik Palau menjadi sasaran serangan sekitar 5 mil laut di utara pelabuhan Kasab, Provinsi Musandam. Seluruh awak kapal berjumlah 20 orang telah berhasil dievakuasi. Balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan untuk melintas. Serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel sejak Sabtu siang menargetkan objek vital di Iran. Balas dendam atas serangan, Garda Revolusi Iran umumkan menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia yang terletak di selatan Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Bagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz, diantaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Jika konflik ini berkepanjangan, bukan tidak mungkin harga minyak akan naik seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Pemirsa, akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel, rumah mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad di Teheran hancur. Warga Teheran panik saat sebuah roket menghantam rumah mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Api tampak berkobar di sekitar lokasi yang menjadi target serangan udara Amerika Serikat. Seluruh bangunan nyaris rata dengan tanah. Sementara itu, sejumlah kendaraan yang berada di sekitar rumah hancur. Sebelumnya, Donald Trump mengkonfirmasi serangan ke Iran dalam sebuah video yang diunggah di media sosial miliknya. Ia meminta anggota Garda Revolusi Islam, Angkatan Bersenjata, dan kepolisian untuk meletakkan senjata. Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu telah terkonfirmasi tewas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei meninggal dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel di Teheran Sabtu lalu. Inna lillahi و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است.
Komando Pusat Amerika Serikat merilis video detik-detik mereka meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah titik di Iran. Tentara Amerika Serikat dan Israel disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Ali Khamenei. Ali Khamenei yang saat kejadian berada di kantornya dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Anggota keluarga Khamenei juga dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri, menantu, hingga cucu Khamenei. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Trump mengumumkan kematian Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya, sementara Netanyahu mengumumkan hal ini melalui konferensi pers. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemerintah Iran sendiri telah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur nasional menyusul pembunuhan pemimpin tertinggi mereka. Ribuan warga di Teheran berduka atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Warga berkumpul memberikan penghormatan terakhir. Tangis histeris ribuan warga Iran menyelimuti kota Teheran menyusul pengumuman kematian Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Ribuan warga Iran berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran yang gugur dalam serangan Israel dan Amerika Serikat di Teheran pada hari Sabtu. Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka, nampak para pelayat menangis sambil melambaikan bendera Iran dan mengangkat foto mendiang pemimpin mereka. Pemerintah Iran secara resmi menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan hari libur nasional selama 7 hari menyusul tewasnya Ayatollah Ali Khamenei. Suara takbir menggema saat ribuan warga Iran turun ke jalan-jalan di Isfahan, Bushehr, Zahedan, dan Semnan. Mereka merasakan duka yang mendalam atas kematian Ayatollah Ali Khamenei yang syahid akibat serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel Sabtu lalu. Para pelayat ingin memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin spiritual tertinggi di Iran. Media pemerintah Iran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum. Saat ini, pemerintah Iran tengah bersiap untuk menggelar upacara pemakaman bagi Ayatollah Ali Khamenei. Iran mengumumkan telah memilih Dewan Pengganti Sementara Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh. 3 anggota Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah terpilih untuk menjalankan masa transisi kepemimpinan. Dewan Kepemimpinan Sementara beranggotakan 3 orang telah menggelar pertemuan untuk menjalankan pemerintahan. Mereka adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam Hossein Mohseni-Ejei, serta anggota Dewan Penjaga Konstitusi Ayatollah Ali Reza Arafi. Dewan Kepemimpinan Sementara berwenang menjalankan tugas pemimpin tertinggi hingga pengganti Khamenei terpilih.
اصل 111 قانون اساسی دقیقاً برای چنین وضعیتی پیش بینی شده که در چنین مواقعی خب وظیفه انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبری هست. تا انتخاب رهبر جدید یه شورایی رو پیش بینی کرده در اصل 111 قانون اساسی که این شورا متشکل است از Setidaknya 550 warga sipil Iran jadi korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Duta Besar Iran untuk Indonesia mengatakan Iran memiliki hak untuk melakukan serangan balasan, menargetkan basis militer Amerika Serikat di sejumlah negara tetangga. Dalam penyerangan ini sampai dengan hari ini lebih dari 555 orang masyarakat sipil menjadi korban, di mana sebagian besar di antara mereka berasal dari kaum anak-anak dan wanita. Tentu saja berdasarkan piagam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Iran memiliki hak untuk bela diri dan kami telah menggunakan hak tersebut melakukan serangan terhadap berbagai basis militer Amerika Serikat di mana serangan itu berasal. Amerika Serikat memiliki basis militer di berbagai negara tetangga di mana kami memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangga kami, tetapi basis militer yang berasal dari suatu negara tertentu merupakan wilayah negara tertentu dan kami melakukan pembalasan terhadap basis militer yang mana merupakan tempat di mana penyerangan ini berasal dari sana. Pemirsa, sebuah rumah hancur akibat ledakan mesiu petasan di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya seorang bocah SMP tewas dan dua lainnya mengalami luka. Ledakan terjadi di salah satu rumah warga di Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Satu korban tewas di lokasi, sementara dua lainnya luka-luka. Diduga mereka tengah meracik mesiu untuk membuat petasan dan balon udara. Ledakan petasan juga menyebabkan bangunan rumah hancur. Karena ledakan apa itu, Pak? Yang jelas mercon. Ini dibuat mercon itu dibuat untuk menaikkan balon. Rencananya gitu. Korban ada 3, 1 meninggal dunia di TKP, 2 saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Ponorogo. Polisi menyita selongsong petasan dan plastik yang diduga akan digunakan untuk membuat balon udara. Hingga kini petugas kepolisian masih mendalami kasus ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ayus melaporkan. Satu orang tewas sementara satu lainnya kritis setelah motor gede atau moge menabrak motor yang sedang menyeberang di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Polisi menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Kecelakaan melibatkan motor gede atau moge dan sebuah motor di Jalan Jogja Purworejo, Melangsen, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kecelakaan terjadi saat kendaraan yang ditumpangi 2 orang hendak menyeberang. Diduga karena jarak yang terlalu dekat dan moge melaju cukup kencang sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Kedua kendaraan terpental hingga korban masuk ke saluran irigasi. Baru di dalam rumah tahu-tahu der gitu aja. Yang saya tahu tuh yang ditabrak dua-duanya patah kaki. Pengemudi moge yang terlibat kecelakaan merupakan seorang pengusaha rokok, sedangkan penumpang yang meninggal merupakan istri pengusaha tersebut. 2 korban lain merupakan ayah serta anak dilarikan ke RSUD Wates. Polisi pun langsung melakukan olah TKP menggunakan alat Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, Ayus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang ditumpangi 3 orang terlibat kecelakaan dan tercebur ke dalam saluran irigasi di Lampung Timur, Lampung. Evakuasi berjalan cukup dramatis lantaran dilakukan di tengah arus yang cukup deras. Astagfirullahaladzim, piye lo, Bu? Ya aku ndredeg. Kinter kuwi piye lo? Astagfirullahaladzim. Ndredeg aku, Bu. Astagfirullah. Piye lek nolongi?
Viral di media sosial, peristiwa terjeburnya sebuah minibus ke dalam saluran irigasi di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Salah satu penumpang berteriak minta tolong kepada warga yang berada di pinggir irigasi. Beruntung saja, seorang pengendara yang melintas berhenti dan memberanikan diri terjun ke saluran irigasi, sehingga para penumpang dapat segera dievakuasi sebelum tenggelam bersama mobil yang dikendarainya. Sebelumnya mobil ini kecemplung di saluran irigasi karena minibus putih yang dikendarai warga Lampung Tengah hendak menyalip kendaraan lain. Namun naas, tepat di arah berlawanan terdapat 3 sepeda motor sehingga mobil pun menabrak, lalu langsung terjun ke irigasi. 4 korban pengendara motor yang merupakan warga Lampung Timur akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. 2 diantaranya mengalami luka ringan, sedangkan 2 korban lainnya mengalami luka yang cukup berat, sehingga harus menjalani operasi. Akan mendahului kendaraan di depannya, kemudian secara bersamaan dari arah yang berlawanan ada 3 kendaraan sepeda motor, sehingga kendaraan van minibus tersebut menabrak ketiga sepeda motor, kemudian hilang kendali masuk ke irigasi di kanan jalan. Untuk evakuasi kendaraan itu kita menggunakan derek. Evakuasi mobil berlangsung dramatis karena berlangsung hingga malam hari. Peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan pihak polisian. Polisi masih terus memastikan penyebab kecelakaan dan bakal diberlakukan tindakan tegas jika terbukti terdapat pelanggaran. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenazah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hujan mewarnai pemakaman Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno di Makam Pahlawan Kalibata Senin siang. Upacara pemakaman dilakukan secara militer yang berlangsung khidmat. Presiden Prabowo hadir sebagai inspektur upacara pada upacara pemakaman ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri kabinet juga hadir mengantar Tri Sutrisno ke peristirahatan terakhirnya. Para prajurit TNI mengantarkan jenazah Tri Sutrisno dan membantu menurunkan ke liang lahat. Tembakan salvo kehormatan dilepaskan menandai penghormatan terakhir dengan negara pada almarhum yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Sebelumnya, Tri Sutrisno menutup mata pada pukul 6:58 Senin pagi. Ia wafat di usia 90 tahun setelah dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto selama 2 minggu. Selamat jalan Tri Sutrisno, bakti dan jasamu akan selalu dikenang bangsa dan negara. Pemirsa, Tri Sutrisno menjadi Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia mendampingi Soeharto periode 1993 sampai 1998. Sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden, Tri Sutrisno dipercaya menjabat Panglima ABRI. Tri Sutrisno merupakan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dirinya mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993 hingga 1998. Mendiang Tri Sutrisno dikenal sebagai salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, Tri memulai karir militernya sebagai taruna Akademi Teknik Angkatan Darat tahun 1956. 6 tahun kemudian, Tri mengenal Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat. Pada Agustus 1985, Tri Sutrisno diangkat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 10 bulan kemudian, ia dipercaya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Puncak karir militernya dicapai ketika dirinya menjabat Panglima ABRI periode 1988 hingga 1993. Di tahun 1993,
Tri Sutrisno terpilih melalui sidang umum MPR sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Masa jabatannya berakhir pada 1998 dan posisinya digantikan oleh B.J. Habibie. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Sukabumi memeriksa Ayah Nizam yang terindikasi melakukan penganiayaan dan penelantaran. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolres Sukabumi diminta untuk mengusut dengan cepat dugaan tindak penelantaran kekerasan terhadap anak dan penghambatan anak bertemu dengan orang tuanya dalam kasus Nizam yang diduga tewas di tangan ibu tirinya. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kapolres Sukabumi memberikan perlindungan terhadap ibu kandung Nizam yang diduga menerima ancaman dan intimidasi. Di akhir, Habibur Rahman juga meminta polisi memeriksa ayah Nizam karena ada laporan dan kesaksian bahwa sang ayah turut melakukan penganiayaan dan penelantaran terhadap Nizam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Rapat yang memberikan kesempatan untuk melakukan. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal ke arah target Amerika Serikat dan Israel seiring meningkatnya ketegangan usai terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rudal balistik Iran menyasar sejumlah wilayah Israel. Misil rudal diluncurkan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal lepas landas melesat dengan target fasilitas militer Amerika dan Israel. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah melancarkan serangan rudal dan drone skala besar termasuk ke pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Serangan roket Iran juga menyasar jalan raya di Yerusalem mengakibatkan 6 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Serangan mematikan rudal Iran juga menghantam Beit Shmesh. Sedikitnya 11 orang tewas, 28 terluka serius, dan 9 orang hilang. Kawasan permukiman Yahudi di Beit Shmesh ini hancur lebur usai dihantam rudal balistik Iran. Para pejabat Israel mengkonfirmasi rudal Iran tidak berhasil dicegat dan tengah menyelidiki kegagalan pertahanan udara mereka. Pemirsa, bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran setelah Iran mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel. Bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran. Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel. Sebuah pesawat tempur F-15E milik Amerika Serikat jatuh di wilayah Al-Jahra, Kuwait. Rekaman jatuhnya pesawat beredar di media sosial dan menarik perhatian warga. Video menunjukkan detik-detik jatuhnya jet tempur F-15E di langit kota Al-Jahra, Kuwait. Kepulan asap terlihat di langit sebelum pesawat menghantam tanah dan meledak. Salah satu awak pesawat juga terlihat turun perlahan menggunakan parasut setelah melontarkan diri dari pesawat. Diduga, jet tempur milik Amerika Serikat ini jatuh akibat dihantam oleh misil Iran.
Ketegangan di kawasan Teluk meningkat setelah Iran meluncurkan rudal sebagai serangan balasan. Iran menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah, salah satunya adalah menyasar Qatar. Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan rudal Iran yang menargetkan wilayahnya dicegat oleh sistem pertahanan udara Patriot. Ledakan terdengar di ibu kota Qatar, Doha, tak lama pernyataan tersebut disampaikan. Asap hitam pun membumbung tinggi di atas langit Qatar. Pemirsa, 9 orang tewas dan puluhan terluka dalam bentrok unjuk rasa di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Karachi, Pakistan. Pengunjuk rasa pro-Iran menggelar protes, mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Bentrok pengunjuk rasa pro-Iran dengan polisi Pakistan bersenjata lengkap pecah di depan Konsulat Jenderal Amerika di Karachi, Pakistan. Pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah polisi. Setidaknya 9 orang tewas dan 25 orang terluka akibat bentrok. Demonstran pro-Iran mengecam pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Aksi yang sebelumnya berlangsung damai memanas setelah pengunjuk rasa merangsek dan merusak pagar besi di depan konsulat. Unjuk rasa dengan cepat menyebar ke sejumlah wilayah lain di Pakistan. Konsulat Amerika di Lahore serta kantor misi diplomatik Amerika di Islamabad dan Peshawar juga dilaporkan diserbu pengunjuk rasa. Kedutaan besar Amerika di Pakistan mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya yang berada di Pakistan. Pemirsa, dampak perang di Timur Tengah, 58.000 jemaah umroh dari Indonesia terancam tak bisa pulang dan saat ini masih berada di Arab Saudi. Kondisi ini memicu khawatiran kepulangan jemaah umroh Indonesia. Berdasarkan data sistem komputerisasi pengelolaan umroh dan haji khusus, sebanyak 58.873 jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi. Sebagian di antaranya merupakan warga Kabupaten Purwakarta. Saat ini satu rombongan yang menggunakan penerbangan transit via Qatar masih tertahan di Madinah. Selain itu, rencana keberangkatan awal April dengan 30 calon jemaah berpotensi ditunda hingga Juni 2026 menunggu kondisi keamanan lebih kondusif. Pihak travel menegaskan tidak akan mengambil keputusan sepihak terkait keberangkatan selanjutnya. Seluruh langkah menunggu arahan resmi dari Kementerian Agama dan Asosiasi Penyelenggara Umroh. Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Purwakarta Syamsi Mufti mengimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan umroh demi keselamatan bersama. Meski kawasan Timur Tengah kini tidak aman dilalui penerbangan sipil, tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas penerbangan jemaah umroh dari dan ke Indonesia. Penerbangan umroh yang dilayani penerbangan langsung melalui rute penerbangan di atas Yaman masih bisa dilakukan 2 maskapai penerbangan, yaitu Garuda dan Lion Air. Ketua Umum Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia Amaluddin Wahab berharap calon jemaah umroh bisa bersabar jika ingin menjadwalkan ulang perjalanan umroh karena saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Haji di Indonesia dan Arab Saudi pasca konflik perang di kawasan Timur Tengah. Kami menghimbau kepada Sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore, Hasnugara. Apakah masih ada penumpukan penumpang di sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang situasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta terbilang normal karena sudah tidak ada lagi penumpukan penumpang yang mengalami gagal berangkat, maksud kami ke wilayah Timur Tengah, dikarenakan memang situasional
penerbangan mereka hingga saat ini masih di-cancel atau ditunda. Tapi ya untuk hari ini memang sebanyak 14 penerbangan, baik itu yang datang maupun yang pergi, mengalami penundaan keberangkatan, baik itu rute ke tujuan Doha, Abu Dhabi, dan juga Dubai. Ya, untuk pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada 41 penerbangan yang belum bisa melayani penerbangan para penumpang ke wilayah Timur Tengah sejak pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret hingga hari ini. Ya tentu, Davi, selain itu ada memang rute penerbangan jamaah umroh. Hari ini sudah melayani penerbangan para jamaah ke Jeddah maupun Madinah dengan menggunakan penerbangan Saudi pada pagi dan siang tadi. Kemungkinan pada malam hari nanti sekitar jam 7 juga ada dilakukan penerbangan yang dilayani pihak maskapai Saudi. Demikian, David. Baik, 21 penerbangan dibatalkan di sana. Terima kasih Asnugara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel Eyal Zamir memerintahkan pasukan untuk bersiap menghadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah di Lebanon. IDF mengeluarkan peringatan evakuasi mendesak untuk sekitar 55 desa dan kota di Lebanon Selatan dan Lembah Beka pada Senin pagi. Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara di seluruh negeri dengan fokus pada pinggiran kota. Israel mengumumkan bahwa pasukannya mulai menyerang target di Lebanon setelah Hizbullah melancarkan serangan drone dan roket yang menargetkan situs pertahanan rudal Mishmar HaKarmel di selatan Haifa. IDF menyatakan bersiap menghadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah. Sementara menurut Hizbullah, serangan yang diluncurkan merupakan pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Para pejabat Iran memperingatkan bahwa pembunuhan Khamenei akan menandai titik balik dengan garda revolusi akan melakukan pembalasan. Iran dan Israel memiliki sistem pertahanan yang kuat. Meski Israel memiliki sistem Iron Dome yang kuat, namun rudal hypersonic Iran mampu menembus pertahanan Israel. Whoa, did you see that? That was fast. Look how Iran. Listen to that sound. Iran memiliki rudal hypersonic Fatah yang telah diluncurkan untuk serangan balasan ke Israel. Whoa, did you see that? Rudal ini diklaim bisa melesat sangat cepat hingga mencapai Mach 15. Senjata canggih milik Iran ini disebut mampu menembus sistem pertahanan udara modern milik negara manapun. Tak hanya itu, rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Sementara itu, meski tak secanggih Iran, Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome. Misil pengecoh rudal itu akan meluncur secara otomatis saat ada rudal masuk wilayah udara Israel. Namun, dalam beberapa kali serangan, sistem Iron Dome Israel gagal menghalau rudal milik Iran tersebut. Pada Minggu waktu setempat, serangan rudal hypersonic Iran menewaskan 9 orang di Tel Aviv serta melukai puluhan orang. Warga Israel yang tewas akibat tembakan rudal Iran telah meningkat menjadi 10 orang dengan hampir 500 orang yang terluka. 8 rumah dan tempat perlindungan bom hancur dalam serangan Iran.
Ya pemirsa, selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Reni Arumsari dan kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafika di Hotel Manhattan Setiabudi, Jakarta. Selamat sore Naura, berbuka apa kali ini? Selamat sore Reni dan pemirsa, sekarang saya lagi berbuka puasa di salah satu hotel Jakarta karena saya mau mencoba sesuatu yang baru. Nah ini saya lagi lihat-lihat menu-menu yang ada di sini karena menunya pilihannya banyak banget. Ini ada menu khas Nusantara yang pastinya menggugah selera banget Reni dan pemirsa. Nah ini ada perkedel kentang, ada ayam bakar taliwang, kemudian juga ada lagi kalio daging sapi. Wah ini pasti rasanya menggugah banget nih untuk berbuka puasa. Tapi Reni dan pemirsa, kalau misalnya di Manhattan Hotel Jakarta ini ada yang spesial. Gak cuma makanan khas Nusantara ataupun Western, ada juga yang paling spesial yaitu makanan India. Nah tadi saya udah ambil makanan khas India. Nah jadi kita langsung aja menuju ke meja makan untuk kita langsung cicipi makanan ini. Let's go! Saya nggak sabar banget nih, tapi ngomong-ngomong selamat berbuka puasa juga untuk pemirsa yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Oke. Kita makan dulu ya. Nah ini dia untuk makanan khas India yang sudah saya ambil dan juga sudah saya kumpulkan di meja makan. Ini pertama, ini ada makanan khas India yang paling biasanya sering kita jumpai, yaitu ada ini namanya chicken lababdar. Ini ada ayam, kemudian juga rempah-rempah yang pastinya kuat dan aromanya khas sekali, khas India. Kemudian juga ada dal. Nah, kalau dal ini khas dengan kacang-kacangan. Nah, kalau misalnya di India makan ini itu lauknya nggak cuma nasi doang, tapi ada juga roti-rotian. Nah, rotinya ini ada dua macam. Dari yang ini adalah roti tandori, kemudian kalau ini roti naan. Jadi langsung saja kita cicipi untuk makanan ini. Nah, kalau khasnya itu biasanya pakai tangan kayak gini makannya, Reni dan pemirsa. Jadi kita ambil dulu roti tandorinya yang ini, kemudian kita celupin ke sini untuk ke chicken lababdar. Kita ambil kali ya ayamnya. Wah, kok susah ya? Oke, nah ini dia. Jadi langsung kita santap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini rempah-rempahnya berasa banget. Dan kemudian kalau misalnya makanan India itu khasnya memang untuk rasa pedas dari paprikanya. Kemudian nggak cuma dari rasa pedasnya juga, ada rasa asamnya juga dan ayamnya juga lembut banget. Nah, selain dari chicken lababdar ini, kita juga bisa cocol roti tandorinya ini ke dal yang dari kacang-kacangan. Nah, kita lihat nih, seperti apa sih? Nah, seperti ini Reni dan pemirsa. Jadi kita coba ya tuangin ke sini. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua-duanya cocok banget di lidah orang Indonesia karena rempah-rempahnya yang kuat ini memang sesuatu yang disukain sama orang Indonesia. Nah, gak cuma dari roti naan, tandori, dan ini lauk kedua ini. Untuk makanan khas India ini juga ada nasi biryani. Nasi biryani ini memang sepertinya sering sekali kita jumpai ya. Udah sering banget. Nah, kalau nasi biryani ini pastinya juga spesial dong karena mereka menggunakan daging kebab. Nah, ini daging kebab yang disediakan untuk dimakan bareng sama si nasi biryaninya ini. Nasi biryani ini memang selalu pakai rempah-rempah. Jadi warnanya juga khas, warna kuning. Kemudian juga ini menggunakan beras basmati. Gak cuma dari nasi biryani doang, ini juga kita di sini sambil makan adanya aloo mater. Nah, kalau aloo mater ini berbeda, yaitu ini menggunakan kentang dan kacang polong. Seperti ini. Kita coba makan ya, kita coba cicipi untuk nasi biryaninya. Pertama kita ambil dulu nasinya. Lalu kita taruh daging kebab ya. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nasinya benar-benar berasa banget rempah-rempahnya. Daging kebabnya juga berasa banget.
Nah, sekarang kita sambil cobain aloo mater ya, karena ini dari kentang ya. Saya cobain kentangnya nih, potongan kentangnya. Nah. Wow, kalau dia rasanya lebih ada rasa tomat, asem, dan agak lebih light dibanding kedua ini, karena yang kedua ini rasanya lebih creamy begitu. Nah, tapi nggak cuma dari menu khas India doang, di Manhattan Hotel Jakarta ini juga tersedia menu-menu lainnya seperti makanan khas Nusantara, Western, dan juga berbagai macam dessert. Kalau misalnya di totalnya ini kurang lebih ada 100 menu makanan yang bisa pemirsa cobain di sini. Nah, untuk mengetahui lebih jelas dan lebih lanjut lagi terkait dengan promo apa saja yang ada di sini, kita langsung coba untuk berbincang dengan salah satu dari pihak hotel Manhattan Hotel Jakarta. Ya. Oke, saat ini pemirsa Reni, saya sudah bersama dengan Asisten Eksekutif Manager dari Manhattan Hotel Jakarta, yaitu Eva Juwita. Selamat sore Ibu Eva. Oke, Ibu Eva mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu untuk promo iftar di Manhattan Hotel Jakarta ini seperti apa? Oke, untuk Manhattan sendiri dalam rangkaian Ramadan kali ini kita menyajikan namanya Taster of Asian Taste, dan juga kita punya namanya promo iftar barbecue. Kemudian kita ada buka puasa di atas langit, itu di lantai 35. Menu yang kami sajikan adalah beberapa aneka makanan panggang, dan kami juga menyajikan cita rasa menu Asia yang dipersiapkan oleh chef secara spesial di Manhattan Hotel Jakarta. Oke, baik. Kalau misalnya di Manhattan Hotel Jakarta ini untuk tadi menunya itu yang paling spesial tuh sebenarnya apa sih, Bu Eva? Oke, kalau Manhattan sendiri kita memang dari temanya sudah jelas, kita memang mengangkat menu-menu Asia. Kalau bisa dilihat di sini kita nanti ada Indian menu, Indian food, kemudian kita punya Middle East, kemudian kita punya Indian food, terutama Indian food. Di sini salah satu menu Asia yang sangat favorit. Kemudian kita ada tambahan menunya untuk Thailand food. Jadi menunya benar-benar bervariasi. Siap, oke gitu. Ibu Eva mungkin boleh nggak kita sambil keliling lihat menunya ya, sambil dikasih tahu mungkin ya kalau di sini menunya. Nah, ini kan kita ada beberapa stall ya, ada beberapa booth gitu ya. Nah, kalau misalnya yang booth yang ini nih, booth apa ya, Bu Eva ya? Ini kita spesial juga. Ini namanya Lamian. Kemudian ini juga ada noodles. Kemudian di sebelah sana kita ada Thailand. Ini memang menu-menu untuk live cooking, Kak. Live cooking. Iya, betul. Oke. Namanya Lamian. Jadi menunya memang showing oleh chefnya sendiri untuk pembuatan mie-nya sendiri. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk total secara keseluruhan menu yang ada di Manhattan Hotel Jakarta berapa? Kita hampir 100 menu, Kak. menu. Iya. Oke. Kayak gitu. Nah, ini salah satu live cooking yang sedang disajikan. Untuk pengisian Lamian mungkin bisa dilihat chef kita langsung membuat mie-nya secara live. Oke, berarti semua di sini fresh ya, karena disajikan secara langsung juga ya. Oke, kalau gitu. Ibu Eva, terima kasih banyak atas waktunya dan selamat berbuka puasa, Ibu. Ya, tidak hanya dari yang ada di sini saja, ini masih lanjut lagi sampai ke belakang sana, Reni dan pemirsa. Jadi kalau misal pemirsa mau berbuka dengan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya, saya sarankan untuk bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga, kerabat di Manhattan Hotel Jakarta. Kembali ke studio, Reni. Ya, terima kasih Naura atas laporan Anda dari Hotel Manhattan Setiabudi Jakarta. Selamat kembali melanjutkan berbuka puasa. Selamat bertugas kembali, Naura. Perang mercon antar warga terjadi di Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Para pemuda dari kedua kubu saling adu bunyi mercon yang mereka bawa. Warga setempat berlarian menghindar dan menjauh dari titik ledakan. Astagfirullahaladzim, piye lo, Bo? Ya aku ndredeg. Kinter kuwi piye lo? Astagfirullahaladzim. Sebuah mobil yang ditumpangi 3 orang terlibat kecelakaan hingga tercebur ke dalam saluran irigasi di Lampung Timur, Lampung. Mobil tercebur di saluran irigasi karena hendak menyalip kendaraan lain, akibatnya 4 korban luka-luka. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pemirsa, mencekam sebuah gondola dengan pekerja pembersih kaca berayun ditiup angin kencang. Bahkan pekerja terekam bergelantungan di gondola. Ada orangnya itu.
Dua pekerja bergelantungan saat diterpa angin kencang di atas apartemen di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Seorang pekerja yang tergantung bahkan terbentur dinding gedung. Dua pekerja terjebak di gondola yang berayun di ketinggian 25 lantai. Bahkan petugas kedaruratan kesulitan melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjebak. Satu orang pekerja yang bergelantungan tewas dalam insiden tersebut, sementara seorang pekerja dalam gondola terluka dilarikan ke rumah sakit. Dievakuasi melalui lantai 25. 25 ya, jadi buka jendelanya. Ya, nanti dikomunikasikan sama pemilik gedung ya, jadi mungkin nanti dinaikkan. Kondisi gondola sudah berhasil diturunkan, namun evakuasi jenazah menunggu proses olah TKP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sebuah rumah hancur akibat ledakan mesiu petasan di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya seorang bocah SMP tewas dan dua lainnya luka-luka. Ledakan terjadi di salah satu rumah warga di Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Satu korban tewas di lokasi, sementara dua lainnya luka-luka. Diduga mereka tengah meracik mesiu untuk membuat petasan dan balon udara. Ledakan petasan juga menyebabkan bangunan rumah hancur. Karena ledakan apa itu, Pak? Yang jelas mercon. Ini dibuat mercon itu dibuat untuk menaikkan balon. Rencana gitu. Korban ada 3, 1 meninggal dunia di TKP, 2 saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Ponorogo. Polisi menyita selongsong petasan dan plastik yang diduga akan digunakan untuk membuat balon udara. Hingga kini petugas kepolisian masih mendalami kasus ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, satu orang tewas sementara satu lainnya kritis setelah motor gede atau moge menabrak motor yang sedang menyeberang di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Polisi menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan melibatkan motor gede atau moge dan sebuah motor di Jalan Jogja Purworejo, Melangsen, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kecelakaan terjadi saat kendaraan yang ditumpangi dua orang hendak menyeberang. Diduga karena jarak yang terlalu dekat dan moge melaju cukup kencang sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Kedua kendaraan terpental hingga korban masuk ke saluran irigasi. Baru di dalam rumah tahu-tahu der gitu aja. Yang saya tahu tuh yang ditabrak dua-duanya patah kaki. Pengemudi moge yang terlibat kecelakaan merupakan seorang pengusaha rokok, sedangkan penumpang yang meninggal merupakan istri pengusaha tersebut. Dua korban lain merupakan ayah serta anak dilarikan ke RSUD Wates. Polisi pun langsung melakukan olah TKP menggunakan alat Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Sukabumi memeriksa ayah Nizam yang terindikasi melakukan penganiayaan dan penelantaran. Saya hormati. Ya, dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolres Sukabumi diminta untuk mengusut dengan cepat dugaan tindak penelantaran, kekerasan terhadap anak, dan penghambatan anak bertemu dengan orang tuanya dalam kasus Nizam yang diduga tewas di tangan ibu tirinya. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kapolres Sukabumi memberikan pelindungan terhadap ibu kandung Nizam yang diduga menerima ancaman dan intimidasi. Di akhir, Habibur Rahman juga meminta polisi memeriksa ayah Nizam karena ada laporan dan kesaksian bahwa sang ayah turut melakukan penganiayaan dan penelantaran terhadap Nizam. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati. Kalau mereka memberikan masukan bukan intervensi, Pak. Justru memberikan dukungan, ya, memberikan support
pada Pak Kapolres untuk tidak ragu, ya. Tadi disampaikan oleh Bu Diah, ya, ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin terjadi, mulai penelantaran, kekerasan, penghambatan hak untuk ketemu, ya, sampai pembunuhan dengan perencanaan. Minta tolong nanti didalami betul itu, Pak. Yuk kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenazah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hujan mewarnai pemakaman Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno di Makam Pahlawan Kalibata Senin siang. Upacara pemakaman dilakukan secara militer yang berlangsung khidmat. Presiden Prabowo hadir sebagai inspektur upacara pada upacara pemakaman ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri kabinet juga hadir mengantar Tri Sutrisno ke peristirahatan terakhirnya. Para prajurit TNI mengantarkan jenazah Tri Sutrisno dan membantu menurunkan ke liang lahat. Tembakan salvo kehormatan dilepaskan menandai penghormatan terakhir dengan negara pada almarhum yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Sebelumnya, Tri Sutrisno menutup mata pada pukul 6:58 Senin pagi. Ia wafat di usia 90 tahun setelah dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto selama 2 minggu. Selamat jalan Tri Sutrisno, bakti dan jasamu akan selalu dikenang bangsa dan negara. Ya, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno tutup usia, rumah duka didatangi pelayat. Sejumlah tokoh, politisi dan pejabat mendatangi rumah duka, menyampaikan bela sungkawa dan mengenang almarhum sebagai sosok tauladan. Sejak Senin pagi, rumah duka Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno di Menteng, Jakarta didatangi banyak tokoh penting. Kepergian Tri Sutrisno meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak, di antaranya penasihat khusus Presiden bidang politik keamanan Wiranto dan sejumlah menteri negara. Mantan Menpora Adi Aksa-Dolt, Gubernur Jakarta Pramono Anung, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko, serta tokoh penting lainnya. Almarhum dikenang sebagai tokoh luar biasa yang memberikan suri tauladan bagi generasi penerus. Bahkan almarhum dikenang dekat dengan prajurit-prajurit TNI. Saya pernah punya pengalaman yang luar biasa dengan beliau waktu saya perwira pertama, ya. Beliau datang ke batalon saya, waktu itu saya komandan kompi. Yang saya lihat dari sosok beliau adalah bagaimana beliau seorang panglima menjadi agitator bagi prajurit. Betul-betul mampu membangkitkan semangat yang luar biasa waktu itu, ya. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang datang melayat mengenang almarhum yang bertugas sebagai wakil presiden dalam kondisi negara yang sedang kritis. Dan beliau pada saat menjadi wakil presiden pada periode yang kritikal di Indonesia, yaitu periode 93-98. Dan pada saat beliau menjabat, tentu masalah kebangsaan menjadi perhatian beliau, juga masalah pembangunan dan juga duifungsi ABRI. Usai disemayamkan, jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Istilah mokel di bulan Ramadan selalu diartikan negatif, yang artinya membatalkan puasa sebelum waktunya. Namun melalui kampanye mokel atau mokelapa, masyarakat diajak untuk tetap menjaga keseimbangan tubuh dengan hidrasi alami saat berbuka. Hydrokoko menghadirkan reinterpretasi positif lewat kampanye mokel atau mau kelapa. Di kawasan Blok M Jakarta, tim interaktif yang disebut Satgas Mokel melakukan razia ringan kepada masyarakat yang terlihat haus dan lelah. Bukan untuk menegur, tetapi untuk mengedukasi pentingnya hidrasi alami dari air kelapa asli ketika waktu berbuka tiba. Agenda mokel diawali dengan iring-iringan kendaraan yang dikepalai oleh mobil Jeep ikonik dari Satgas Mokel. Agenda ngabuburit Mokelapa diisi dengan keseruan games, penampilan hiburan dari band,
kultum bersama Ustadz Culture, dan ditutup dengan berbagi takjil gratis. Kegiatan ngabuburit yang diselenggarakan oleh Hydro Coco diharapkan dapat menambah energi positif di bulan Ramadan kali ini. Kalau semua tahu, mokel itu selalu diartikan negatif. Mokel itu artinya mau batalin puasa. Nah, Hydro Coco ingin menginterpretasikan mokel itu menjadi lebih positif, yaitu mau kelapa gitu ya. Harapannya gitu ya, menjadi pilihan ketika berbuka puasa kayak gitu. Melalui semangat Don't Stop Now, Hydro Coco menghadirkan berbagai kegiatan selama bulan Ramadan, sekaligus berharap masyarakat tidak hanya menjaga hidrasi saat berbuka, tetapi juga tetap semangat dalam berbagi kebaikan di bulan suci. Dari Jakarta, Selena Yahya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Masih menyaksikan Ayu Sore dan kita ke informasi mancanegara pemirsa. Kilang minyak Saudi Aramco sempat berhenti beroperasi usai terkena serangan pesawat nirawak atau drone. Saudi Aramco sempat menghentikan sementara operasi kilang minyak mereka. Raksasa minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, sempat menutup fasilitas kilang minyak Rasta Nura miliknya. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan darurat setelah kilang strategis tersebut menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone. Meskipun operasional sempat dihentikan sementara, situasi di lapangan saat ini telah berhasil dikendalikan. Namun kabar mengenai gangguan pada salah satu pusat pengolahan minyak terbesar di dunia ini langsung memicu kepanikan di bursa komoditas. Ya, sementara itu pemirsa, sebuah kapal tanker minyak diserang di Selat Hormuz. Insiden tersebut menyebabkan 4 awak kapal mengalami luka-luka dan seluruh kru dievakuasi. Kapal tanker minyak yang mengibarkan bendera Republik Palau menjadi sasaran serangan sekitar 5 mil laut di utara pelabuhan Kasab, Provinsi Musandam. Seluruh awak kapal berjumlah 20 orang telah dievakuasi. 2% inside have. Ya, balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan untuk melintas. Serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel sejak Sabtu siang menargetkan objek vital di Iran. Balas dendam atas serangan, Garda Revolusi Iran umumkan menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia yang terletak di selatan Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Bagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz, diantaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Jika konflik ini berkepanjangan, bukan tidak mungkin harga minyak akan naik seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal ke arah target Amerika Serikat dan Israel, sering meningkatnya ketegangan usai terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rudal balistik Iran menyasar sejumlah wilayah Israel. Misil rudal diluncurkan Garda Revolusi Iran.
Rudal-rudal lepas landas melesat dengan target fasilitas militer Amerika dan Israel. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah melancarkan serangan rudal dan drone skala besar termasuk ke pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Serangan roket Iran juga menyasar jalan raya di Yerusalem mengakibatkan 6 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Serangan mematikan rudal Iran juga menghantam Beit Shmesh. Sedikitnya 11 orang tewas, 28 terluka serius, dan 9 orang hilang. Kawasan permukiman Yahudi di Beit Shmesh ini hancur lebur usai dihantam rudal balistik Iran. Para pejabat Israel mengkonfirmasi rudal Iran tidak berhasil dicegat dan tengah menyelidiki kegagalan pertahanan udara mereka. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran setelah Iran mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran. Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel. Iran dan Israel memiliki sistem pertahanan yang kuat. Meski Israel memiliki sistem Iron Dome yang kuat, namun rudal hypersonic Iran mampu menembus pertahanan Israel. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Kevin Pakan. Ya, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Whoa, did you see that? That was fast. Look how you run. Listen to that sound. Iran memiliki rudal hypersonic Fatah yang telah diluncurkan untuk serangan balasan ke Israel. Whoa, did you see that? That was fast. Rudal ini diklaim bisa melesat sangat cepat hingga mencapai Mach 15. Senjata canggih milik Iran ini disebut mampu menembus sistem pertahanan udara modern milik negara manapun. Tak hanya itu, rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Sementara itu, meski tak secanggih Iran, Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome. Yo! No way! No way! No way!